ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sempat saya jelaskan, kalau kita bicara tentang ruh, maka kesehatan atau kebahagiaan ruh itu tidak akan sama dengan kesehatan atau kebahagiaan jasad. Nggak bisa sama dia. Ya. Karena memang begitulah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Iman itu ya menjauhkan seseorang dari siksa akhirat. Dan afiah itu menjauhkan seseorang dari penyakit dunia. Di situ nanti dibagi dua lagi tuh, ada tubuh, ada hatinya. Ya. Penyakit dunia. Jadi afiah itu kita memang, jadi kalau dibilang memakan makanan yang baik seperti ini, yang thayyib dan halal seperti ini, tidak berlebihan seperti ini, bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan bagian atau rasa syukur pastinya untuk menjaga dua hal tadi, ya, menjaga iman dan menjaga juga ruh kita, ya, hati kita terjaga dengan tidak berlebihan, dengan makan yang cukup, gitu ya. Lalu sekarang kenapa ini menjadi hal yang patut kita patut kita cermati, ya. Saya kadang-kadang sedih ya. Sedih, kenapa sedih sekarang? Masya Allah ya. Begitu banyaknya orang-orang yang makan suka-sukanya aja kayak sekarang gitu ya. Dalam kondisi wabah seperti ini. Sebenarnya salah satu solusi yang kita bisa ambil, ayolah makan sehat, ayolah minum sehat. Tapi kebiasaan makan dan minum mereka dengan sebelum katakanlah pandemi atau wabah ini nggak jauh beda gitu loh. Kita tahu yang mana sehat, mana yang tidak sehat, atau katakanlah kurang sehat gitu, kita tahu. Ya, tapi Masya Allah nggak banyak berubah. Kenapa? Ya mungkin belum digerakkan oleh Allah untuk ke sana. Ya, belum digerakkan oleh Allah untuk mengerjakan ketaatan dalam bentuk menjaga kesehatan. Tadi belum. Ya, katakanlah mungkin bahasa itu yang belum diberi hidayah. Masya Allah, ada yang katakan mahal lah segala macam. Padahal apa mahalnya hidup sehat itu? Ya. Kunyit yang katakanlah kayak begini yang kita beli di pasar di daerah Surabaya, Jogja, Semarang, atau mungkin Jakarta 10.000 juga dapat banyak. Ketika kunyit misalkan nih, kunyit ketemu madu kayak begini, itu udah jadi powerful katakanlah tanda kutip antibiotik buat badan kita. Masya Allah kan? Jadi kunyit ketemu madu. Nah itu resep, itu mungkin bisa di-share nanti ya. Jadi salah satu cara kita untuk menjaga kekuatan badan kita mungkin bisa dengan mengkonsumsi kunyit dan madu tadi. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi mengatakan bahwa hal pertama yang akan ditanyakan oleh Allah SWT tentang kenikmatan-kenikmatan ya, di hari kiamat kelak ialah Allah mengatakan, Allah berfirman ya, mengatakan pada mereka, bukankah kami telah berikan kepada kalian kesehatan dan kami berikan air murni yang sejuk. Jadi nikmat kesehatan itu ya yang kita baca dalam surat alam tara kaifa rabbuka biasa fi alam yaj'al kaidahum fi talwa arsalna tarmihim bijan. Bukan. Ada, lupa saya, subhanallah. Ada satu ayat yang di situ Allah mempertanyakan tentang nikmat kesehatan tadi, Ibu sekalian. Ya, sudah diberi nikmat kesehatan yang luar biasa, tapi kok malah tidak dimanfaatkan. Ya, sudah diberi nikmat kesehatan yang luar biasa, tapi tidak dimanfaatkan. Dan bumi yang Allah ciptakan ini sudah begitu luas. Jadi kalau Anda lihat di sini nih ya Masya Allah ya, Ibu sekalian, di sinilah obatnya kita gitu kan. Di sinilah obatnya kita. Tapi obat ini tadi, ini masih kalau kita membahas ini lagi-lagi sampaikan, ini pasti pada kategori sehat jasad saja. Ya, sehat jasad. Maka sehat ruh, sehat nafs tadi itu kan seperti itu tuh ya harus diimbangi ya. Tadi sehat ruhnya. Sehat ruh tadi kita dengan baca Quran, berdoa pada Allah, mengikat hati kita kepada Allah ya. Bergantung semua kepada Allah, dan para sahabat seperti itulah yang mereka kerjakan. Bahkan tali sandal mereka putus pun, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bahkan meminta pada Allah, ya Allah gantilah tali sandalku yang putus ini. Ya mungkin bukan tiba-tiba malaikat datang menjahit tali sandal itu, bukan. Maksudnya mereka menyerahkan semua kepada Allah. Itu ruh yang sehat tuh kayak begitu. Jadi kalau kita bicara kesehatan, yang cara kita bersyukur dengan nikmat ruh itu ya banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak doa, banyak-banyak berbuat baik, ya, menjaga hati. Ya. Karena hati nafsu, terutama hati gampang berubah. Nafsu lebih parah lagi, dia gampang atau kecenderungannya adalah kepada keburukan.
Ya, disebut dengan nafsu al-lawwamah. Jadi nafsu yang mengajak pada keburukan. Dan yang membentengi itu adalah iman seseorang. Ya, iman seseorang. Jadi semakin kuat imannya, ya maka ruh tadi akan semakin sehat. Ruh tadi akan semakin sehat. Semakin kuat imannya sebenarnya, judul ujung-ujungnya sebenarnya, nafsu juga akan terkendalikan. Dan semakin kuat imannya, maka jasadnya pun akan mengikuti. Percaya tidak percaya Bapak sekalian, bagi Anda yang mungkin sudah banyak mengikuti kajian-kajian saya ya mungkin. Itu Masya Allah ya, kita sering, atau mungkin saya perhatikan mereka sekarang kegemaran itu ya berpuasa gitu kan, Masya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan kita berpuasa. Kemudian kegemaran mereka tuh yang makan-makan kayak begini gitu kan, makannya kayak sederhana gitu kan. Tidak terlalu jelimet. Dan akhirnya penyakit yang, kalaupun ada penyakit, tidak parah-parah banget. Dan ingat, dalam konteks ilmu, katakanlah ya gizi lah ya, atau nutrisi, semakin sederhana makanan kita, maka akan semakin mudah juga obatnya kalau dia sakit. Jadi kayak sekarang ini, kenapa banyak orang, kalau kita lah saya gitu ya, kalau ketika ditimpa penyakit itu kayaknya kok susah banget ngobatinya gitu kan. Bahkan ada penyakit-penyakit yang bahkan nggak ada obatnya kata ilmu modern gitu kan. Seperti autoimun gitu kan, harus minum steroid seumur hidup. Ya padahal tadi balik ke konsep dasar tadi, keseimbangan. Ketika muncul penyakit ya adalah sebuah ketakseimbangan, Bapak sekalian. Ya. Nah, lagi-lagi di situ ada pesan-pesan penting ya, yang kita perlukan untuk menjaga ruh tadi ya, ruh dan hati tadi. Ya. Maka sebelum itu kita ketahuin, kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya hati ya atau mungkin ya ruh jadi dalam tubuh kita itu dia punya penyakit. Ya, penyakitnya itu ya seperti saya sering jelaskan dan para ulama juga menyebutkan tentang itu, bahwa penyakit hati itu ada dua, syubhat dan syahwat. Ya. Syubhat dan syahwat. Syubhat itu seperti apa? Ya Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, dalam hatinya ada penyakit, itu syubhat, keraguan-raguan gitu kan. Tapi yang syahwat, penyakit-penyakit yang sifatnya dengan syahwat seperti ya kecenderungan seseorang untuk misalkan berzina gitu kan. Nah itu obatnya lagi-lagi adalah Al-Quran. Obatnya dua penyakit tadi, itu syubhat dan syahwat tadi, dengan Al-Quran. Syubhat dilawan dengan penjelasan ya dan bukti-bukti ya. Dan syahwat diberikan, atau mungkin obatnya syahwat dalam Al-Quran itu penuh dengan hikmah atau mau'izatul hasanah atau perumpamaan. Ya. Jadi kalau hal-hal itu kita jadikan, kalau kita kuasai, kita pegang, kita katakanlah pahami Bapak Ibu sekalian, maka sebenarnya Al-Quran itu bisa menjadi obat sebenarnya. Bukan hanya obat, tapi dia penyembuh yang sudah memang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya, atau mungkin Rasulullah jelaskan bahwa Al-Quran itu memang obat. Contoh mungkin ada seorang yang kumpulan sekelompok sahabat lah, yang mereka menemukan seorang kepala kampung yang kena sengatan kalajengking, lalu mereka akhirnya mengobati atau meruqyahnya dengan Al-Fatihah. Itu Masya Allah kan? Nah, itu kan obat sebenarnya. Jadi dia, Al-Quran ini harusnya menjadi sarapan, menjadi makan siang kita, menjadi makan malam kita setiap hari. Ya, dia membuat ruhnya, hatinya, dan jasad kita akan senantiasa dalam keadaan terikat dengan Allah SWT. Nah, sehingga nanti dari situ kita mulai mengetahui nih, apa nih kira-kira keperluan atau hati itu memerlukan apa saja. Ya. Ruh kita itu memerlukan apa saja. Yang pastinya sesuatu yang menjaganya tetap kuat berupa iman dan ketaatan. Ya. Apakah ini ada hubungan dengan fisik? Baru sekarang jelas ada. Yang saya jelaskan tadi bahwa orang-orang yang menjaga imannya, menjaga ruhnya tetap dalam keadaan yang baik, menjaga nafsunya, kalau kita lihat sekarang, ya tidak mungkin dia mau makan misalkan berlebihan. Ya. Dan ternyata kalau dibalikin lagi, makan berlebihan pun itu ternyata bisa memicu penyakit. Ya. Yang kedua adalah pemeliharaan dari gangguan-gangguan yang membahayakan, yaitu dengan menjauhi dosa-dosa dan maksiat atau hal-hal yang menyimpang. Itu kebutuhan hati kita itu kayak begitu. Yang kedua. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya meragukan atau menyimpan, tinggalkan saja. Dan yang ketiga adalah menghilangkan sumber-sumber penyakit yang berpotensi menimpa hati atau dengan taubatan nasuha. Maka Nabi sampai menjelaskan bahwa satu hari ya Rasulullah SAW itu
bisa beristighfar minimal 70 atau disebutkan dalam hadis yang lain 100 kali. Ya. Maka kalau kita pahami ini, kita menginginkannya itu dalam lembaran-lembaran kehidupan kita ini, terutama dengan istighfar misalkan gitu ya. Itu Masya Allah sekalian, kita pengennya ada setiap detik demi detik gitu. Ada ditulis di situ bahwa si fulan atau fulanah ini istighfar, Masya Allah. Ya, meskipun tidak gampang, cobalah kita meluangkan waktu katakanlah ya berapa ya? 2 menit aja, atau menit atau seperti itulah, tidak usah banyak-banyak gitu untuk istighfar. Tiba-tiba ada gangguan. Maka waktu yang terbaik untuk kita menjaga hati tadi ya, atau menjaga ruh tadi memang di malam hari. Ruh itu ibarat kata dicuci terus gitu kan. Dicuci terus, hati kita dicuci terus dengan amal-amal yang kita kerjakan di malam hari sekalian. Khususnya saat membaca atau kita membaca Al-Quran. Nah, jadi dari beberapa hal ini ya, atau mungkin tadi saya sampaikan itu, maka kita mendapatkan kesimpulan yang pada dasarnya seorang mukmin atau orang beriman itu dia nggak perlu terlalu ribet sebenarnya dengan urusan makan, karena justru ya yang dia justru jauh lebih jaga sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah SWT adalah menjaga ruh tadi. Kita bersyukur loh Bapak sekalian. Ya, kenapa bersyukur? Saya kadang-kadang mikir kalau seandainya nggak ada sholat gitu ya, nggak ada sholat wajib ya, sholat zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu kan, nggak ada katakanlah syariat membaca Quran, nggak ada, kita kan sibuk bener-bener dengan urusan dunia loh. Bayangkan, lagi saat katakanlah orang enak-enaknya tidur gitu kan, kita disuruh bangun, ya, sholat subuh kan. Udah gitu di saat yang kita pengen tidur lagi, katakanlah habis subuh, kita dilarang oleh Rasulullah untuk tidur. Jadi akhirnya hidup kita itu mengikuti aturan-aturan tadi. Akhirnya sebenarnya yang Allah ingin didik di situ tuh adalah ruhnya tadi, ruhnya kita. Ya. Tinggal nanti jasad itu kan mengikuti saja. Dia kan ibarat kata tahanannya gitu loh. Apa yang menggerakkan kita untuk melakukan itu semua? Karena memang ruhnya atau jiwanya yang dibimbing oleh Allah untuk melakukan itu. Jasad mah tinggal ya, kalau selesai habis usia kita, jasad habis. Tapi ruh kan akan kekal selamanya dan nanti akan ditukar dengan jasad yang baru, kan begitu. Jadi Masya Allah sekalian, semakin kita menyadari bahwa syariat dalam Islam ini yang sangat-sangat sempurna, yang kita tahu bahwa apapun urusannya dalam Islam itu ada tuntunannya. Ya. Jadi kalimat atau mungkin firman Allah dalam surat Al-Maidah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam haji wada, yaitu a'udzubillahi yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam, akan sampai juga akan membuat kita paham ya bahwa syariat yang Allah perintahkan dari mulai yang paling kecil katakanlah misalkan lah gitu kan, urusan potong kuku, ya urusan pakai baju itu kan kecil gitu kan, sampai urusan misalkan yang paling besar amalan ibadah dalam Islam itu misalkan jihad, itu ada tuntunannya semua. Ya, akhirnya kita mulai dapat kesimpulan di situ bahwa sebenarnya syariat yang Allah perintahkan ini adalah dalam rangka mendidik kedisiplinan kita, itu yang pertama. Yang kedua, dia menyehatkan sebenarnya badan kita, ya, menyehatkan ruh kita, menyehatkan hati kita. Ya. Maka orang yang sudah hatinya, jiwanya, ruhnya itu terikat dengan Allah, cobalah lihat. Mereka lebih atau apa ya, mungkin contoh mungkin yang hatinya sudah terikat dengan masjid. Di saat mungkin wabah kemarin masjid nggak dibuka gitu kan. Jadi Masya Allah Bapak sekalian ya, itu apa ya, hatinya itu pengen gitu kan, atau ruhnya itu pengen ke masjid gitu kan. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Jadi subhanallah ya, setelah semakin saya memahami ini, oh ini Masya Allah Islam itu ya luar biasa gitu kan. Dan ini sebenarnya itu ibarat kata mah aksesorisnya aja. Sehingga kalau bicara tentang bersyukur terhadap nikmat kesehatan yang Allah berikan, kalau bagi saya justru malah yang harus jauh lebih kita jaga itu adalah kesehatan ruh tadi. Ya. Percayalah ke saya, ya. Madu yang nikmatnya luar biasa, katakanlah kurma yang nikmatnya luar biasa ini, ya, jauh lebih kita tidak punya nilai lebih untuk kita dibandingkan dengan sholat malam yang kita kerjakan.
dengan tilawah Al-Quran yang kita, jadi nggak ada apa-apanya ini gitu loh. Tapi ini perlu, ya makanya Allah ciptakan. Jadi kan protokolnya atau mungkin apa tuh namanya standarnya kita ya dalam itu semua itu ya halal ya thayyib dan tidak berlebihan. Maka lagi ya saya katakan tadi bahwa kalau kita kembali ke sihatu jasad ya atau sehat jasad itu maka ya ini obatnya makanannya gitu kan. Semakin baik yang kita makan itu maka akan semakin sehat tubuhnya. Halal nggak usah dibahas dalam artian bahwa wajib lah itu nggak ada permisifnya dalam hal itu ya. Jadi semakin baik ya, semakin baik itu maksudnya gimana? Gini lah mungkin. Bapak Ibu tahu kan yang apel ini kan? Apel. Kapan waktu makan terbaik misalkan kalau kita bicara tentang apel ini? Waktu makan terbaik apel ini. Ya kalau paling baiknya ya dipetik dari pohon terus dimakan. Cuma kita nggak punya pohonnya. Ya, yang kedua apa? Kalau itu nggak ada, maka ketika sudah seperti ini ya langsung dimakan. Jangan misalkan apel yang kita potong, ya, lalu akhirnya muncul oksidasi yang menyebabkan apel ini berwarna kuning. Jadi kalimat atau toyib yang saya maksud tadi itu ya ketika masih tidak banyak atau masih utuh ya zat gizinya secara sempurna atau mungkin berkurang sedikit misalkan ya, dengan seperti ini ya itulah saat terbaik kita makan. Jadi kalau Anda bayangkan misalkan maaf apel yang sudah dibuat dalam jus kemasan gitu kan ya dalam pemahaman saya itu udah nggak toyib lagi. Ya, semakin toyib yang kita makan semakin sehatlah jasad itu. Ya, itu kunci dasarnya. Ya, maka Allah